Handphone yang sekarang kita pegang, yang tiap hari kita buka tanpa mikir. Scrolling, chatting, atau nunggu notifikasi yang kadang gak datang juga. Kelihatannya sepele kan? Cuma layar kecil di tangan. Tapi dari situ, banyak hal bisa dimulai. Satu pesan bisa bikin kita dekat sama seseorang. Dan satu akses juga bisa jadi celah. Lucunya kita jarang kepikiran sejauh itu teman-teman. Selama semuanya masih terasa aman. Sampai suatu titik kita sadar gak semua yang kelihatan biasa itu benar-benar aman. Karena di balik sistem yang rapi, selalu ada kemungkinan seseorang lagi nyari cara buat masuk. Seperti pada malam itu, di tengah lautan yang gelap, beberapa komplotan kriminal mulai bergerak diam-diam. Mereka menyusup ke markas Mata. Target mereka saat ini adalah Azurium, material langka dengan energi yang gak main-main. Salah satu pria yang mencoba melawan langsung dilumpuhkan. Tanpa banyak suara, dia diseret ke sebuah ruangan. Situasi pun sangat kacau. Sampai tiba-tiba Agent Bakar datang. Tanpa banyak bicara, dia langsung hajar siapapun yang ada di sana. Staf yang disandra pun akhirnya terpaksa membuka pintu akses Azurium karena terus diancam oleh penjahat itu. Namun ketika pintunya terbuka, secara mengejutkan ternyata itu adalah Agent Alicia. Dengan hebatnya, Agent Alicia pun menghajar penjahat tersebut tanpa ampun. Penjahat itu pun habis, menyisakan bosnya yang kemudian dihajar oleh Agent Bakar. Ketika Alicia memungut Azuriumnya, tiba-tiba aja Iris Alicia melacak masa depan staf lab di sana akan berkhianat dan bersekongkol dengan penjahat itu. Bener aja, selisih beberapa detik, kejadian teman-teman. Staf lab itu merusak panel kontrol lalu kabur membawa Azurium dengan penjahat itu. Agent Bobby dan Bakar coba mengejar mereka hingga pertarungan sengit terjadi. Jangan Bobby! Jangan kena back! Oi, tempat! Energi yang dipancarkan Azurium tak terkendali dan akan meledakkan markas Mata. Sialnya, sang penjahat berhasil kabur. Di situasi genting itu, untungnya Agent Alicia berhasil membetulkan panel dengan irisnya, sehingga markas pun kembali terkendali. Di saat Alicia melancarkan misinya, Ali tengah menjalani masa percobaan kostum tempur barunya, yaitu Zira Satria. Taulah tak ke semua ejen Mata bagi membolehkannya menjalankan. Di markas Mata, para ejen kedatangan Dato, pemimpin organisasi Mata yang akan menilai kepantasan Ali memakai Zirah itu. Zira Satria sangatlah canggih gengs, dilengkapi armor tebal dan AI mirip kostum Iron Man lah. Lewat tes kali ini, Ali harus bertahan dari serangan robot artifisial tanpa merusak kostum yang ia pakai. Tes yang dilalui pun usai dan Zira Satria mendapat kerusakan cukup parah. Dato menilai bahwa Ali belum siap dan harus berkembang dulu sebelum proyek Satria disetujui. Sebelum projek ini boleh diluluskan. Di sisi lain terlihat seorang hacker misterius berhasil meretas kamera CCTV lab Azurium. Dengan komputer canggihnya, hacker itu mengumpulkan identitas para agen Mata, juga berhasil mendapatkan data rahasia Agent Ali. Setelah menjalani tes, Agent Ali dihampiri oleh Alicia yang tadi baru menyelesaikan misi di bawah laut. Di sana Alicia memberitahu belakangan ini dirinya sering pusing dan ingin pingsan karena menggunakan iris. Tetapi Alicia nggak memberitahu kalau dirinya seperti bisa melihat masa depan. Gak lama kemudian Ali pamit pulang dan pergi dari sana. Di tengah perjalanan tiba-tiba aja Ali bertemu Agent Rizwan dan temannya. Ali pun kaget karena Rizwan tengah dicari oleh Agent Mata. Agent Rizwan memberitahu bahwa di Cyber Raya masih berkeliaran seorang kriminal yang akan menyebabkan kekacauan. Dia adalah anak buah Numeros yang memanfaatkan kelemahan jaringan AI Zero. Maka dari itu Rizwan coba meminta Ali tentang data misi yang akan dijalankan agen Mata. Sontak Ali menolak karena Agent Rizwan telah keluar dari organisasi.
dan data yang diminta sangatlah rahasia bagi Mata. Setibanya di rumah, Ali tengah menonton berita di televisi dan seketika itu juga dia merasa ada yang gak beres. Tiba-tiba lampu seisi rumahnya mati dan TV-nya error. Nampaknya Ali telah diretas oleh hacker tadi, gengs. Dia menggunakan nama samaran Neonimus. Lewat televisi itu, Neonimus memberitahu akan ada penyerangan besar di sebuah terowongan. Jika Ali nggak segera ke sana, maka seluruh warga Cyberraya dalam bahaya. Nampaknya Neonimus coba memancing Ali ke dalam perangkap. Dia juga mengancam akan membongkar identitas agen Mata ke publik. Tidak tinggal diam, Ali pun segera melapor ke kantor Mata. Semua agen akhirnya bermusyawarah sampai akhirnya mereka memutuskan mengetes Ali secara langsung. Apakah Ali layak mengenakan zirah Satria? Satria? Setelah kabur dari penyimpanan Azurium, penjahat itu terlihat ketakutan dan bergegas kabur dari seseorang. Tiba-tiba aja datang Agent Rizwan dan temannya yang menghajar habis penjahat itu. Entah bagaimana caranya, Agent Rizwan dan teman-teman mendapat informasi bahwa Ali akan bertarung di terowongan. Pada momen yang sama, Ali yang sekarang mengenakan zirah Satria dibantu oleh Agent Bakar dan Alicia menghadapi Neonimus. Saking canggihnya si Neonimus, mobil yang mereka kendarai hampir ditabrak, gengs, karena diretas. Ali dan kawan-kawan juga diserang oleh ratusan robot laba-labanya Neonimus. Neonimus kembali meretas kemudi sebuah bus hingga penumpangnya mengalami kecelakaan. Agent Ali segera menolong seorang bocah dan nenek yang nyangkut di dalam sana. Tapi tiba-tiba saja muncul robot raksasa menyerang Ali. Robot laba-laba itu menculik bocah yang diselamatkan Ali tadi. Dengan cepat Ali mengejar robot itu, sedangkan Bakar dan Agent Alicia coba menahannya. Ali masuk ke ruangan gelap demi menyelamatkan bocah tersebut. Tapi ternyata bocah yang Ali selamatkan itulah biang keladi di balik kekacauan malam ini. Dia adalah sosok di balik Neonimus yang selama ini iri dengan kesuksesan Ali sebagai agen Mata. Dia pun mengaku kalau dulu ingin menjadi agen juga, tapi dia kecewa karena Mata lebih memilih Ali. Alhasil dia pun memutuskan menjadi Neonimus guna membuktikan bahwa Mata telah salah mengambil keputusan. Saat Ali diserang, dengan cepat Alicia datang menyelamatkannya dari robot laba-laba itu. Neonimus yang licik lalu membuka gerbang saluran hingga menyebabkan banjir hebat di terowongan. Alicia menghentikannya dan mereka semua pun terbawa hanyut oleh air. Di jalan terowongan, Agent Bakar yang masih bertarung melawan robot laba-laba begitu kaget melihat air yang menerjang. Dengan cepat ia menyelamatkan warga, namun sialnya gerbang keluar telah ditutup. Setibanya Alicia, dia langsung mengeluarkan kekuatan Iris dan berhasil membuka gerbang. Agent Bakar pun selamat, tapi sialnya Alicia pingsan dan akan terbawa hanyut. Ali yang berusaha menangkap Neonimus pun bimbang karena AI Satria menyuruh Ali fokus pada misi. Hingga pada akhirnya Ali pun memutuskan pergi menuju Alicia sehingga Alicia pun selamat. Ternyata di balik semua itu ada temannya Rizwan yang memantau kejadian di terowongan. Setelah dirasa aman, mereka diam-diam mengumpulkan informasi yang ada di terowongan juga mendownload file CCTV di sana. Setelah kejadian semalam saat pulang sekolah, Alicia akhirnya memberitahu Ali tentang gejala yang ada di irisnya. Alicia mengaku sering merasa pusing, juga tiba-tiba dapat melihat masa depan. Dia juga sebenarnya tahu kalau di terowongan semalam, Ali akan dijebak oleh Neonimus. Di sisi lain, Rizwan yang berhasil mengambil data CCTV segera melakukan investigasi. Menurut Rizwan, AI Zero semakin berbahaya dan dia terus mencari celah keamanan jaringan kota Cyberraya. Lewat robot-robot laba-labanya juga, mereka berhasil melacak keberadaan Neonimus. Sedangkan di sisi lain, Ali semakin giat latihan bersama Alicia agar dia mencapai sinkronisasi penuh dengan Satria. Jangan ikut pergerakan musuh. Jangkakan. Waktu mereka lagi istirahat di taman, lagi-lagi Neonimus menghack jaringan dan mengganggu mereka, gengs.
Ali segera melapor kejadian itu kepada ayah Alicia dan semua agen mata. Gak berselang lama mereka pun mengetahui target operasi selanjutnya adalah wahana Cybertopia. Semua agen pun segera meluncur ke TKP mengamankan wilayah dari Neonimus. Tanpa mereka ketahui, salah satu robot laba Neonimus berhasil menyelinap ke ruang kontrol wahana dan meretas sistemnya. Di tengah keramaian, Alicia melihat seseorang yang ia curigai sebagai Neonimus. Dengan segera Alicia pun membuntutinya dan tiba di wahana kereta. Situasi makin gak beres karena kereta jalan sendiri dan patung juga boneka mainan yang ikut bergerak. Di waktu yang sama, agen bakar yang menunggu penampilan musik dikejutkan dengan serangan robot laba-laba raksasa dari atas panggung. Hingga semua pengunjung lari ketakutan. Neonimus membuat kekacauan di tempat wahana dengan menyerang beberapa pengunjung. Dengan cepat, Bakar dan agen yang lainnya pun segera beraksi. Alicia yang masuk ke dalam kereta secara mengejutkan diserang oleh 3 boneka yang tadi dilihatnya. Ternyata boneka itu dikendalikan oleh Neonimus melalui sebuah chip. Agen Ali dan ayah Alicia yang mengawasi dari markas mata pun panik Alicia hilang dari radar. Terpaksa ayah Alicia pun turun tangan sembari mengajak Ali yang akan mengenakan Zirah Satria. Di saat Jenderal Rama beraksi, agen Ali segera pergi ke tempat di mana Alicia diculik Neonimus. Baru aja sampai, Neonimus langsung menyerang Ali dengan 3 boneka yang dia kontrol. Tapi kenalah clearkan level dulu. Berkat kekuatan Zirah Satria, Ali dengan mudah mengajar Neonimus beserta bonekanya. Dengan penglihatan irisnya, secara mengejutkan Alicia melihat Satria menghancurkan markas mata di masa depan nanti. Neonimus pun minta ampun saat hendak ditembak oleh Ali. Dia mengaku telah menjalankan perintah dari seseorang. Setelah wahana berhasil diamankan, Ali yang pulang ke markas pun disambut layaknya pahlawan. Walaupun awalnya diragukan dalam proyek, kini Ali mendapatkan kepercayaan agen Dayang yang merancang Zirah Satria. Di saat Ali mendapat tepuk tangan, Alicia kecewa karena terpaksa menyerahkan irisnya untuk diteliti. Alicia pun memberitahu apa yang dia lihat tadi kepada Ali, bahwa di masa depan Satria akan membuat kerusakan besar di markas mata. Kejadian di wahana membuat Neonimus ditangkap dan dipenjara di markas mata. Sedangkan di sisi lain, agen Rizwan bersama kawannya pergi ke tempat terbengkalai yang dulu pernah menjadi markasnya Numeros. Setibanya di sebuah ruangan, betapa terkejutnya mereka menemukan komputer yang beroperasi sendiri, gengs. Komputer itu seperti dijalankan oleh AI canggih yang bermaksud meretas markas mata lewat sistem AI Zero. Saat sistemnya diakses, ketahuanlah bahwa si Neonimus adalah anak buah sistem AI ini, termasuk juga penjahat yang di awal film. Hasut mereka untuk jalankan rancangan dia. Ternyata selama ini Neonimus merekayasa program dari AI Zero, gengs. AI Zero berhasil meretas jaringan dan diprogram ulang dengan tujuan menghancurkan markas mata. Ali yang lagi bersama Alicia pun mendapat telepon dari agen Rizwan untuk mengeluarkan Neonimus dari markas. Seketika itu juga lampu padam dan komputer di markas mata error. Neonimus dan AI Zero juga berhasil menguasai sistem kendali robot di markas, sehingga robot di sana mulai membuat kerusakan. Mengetahui hal tersebut, Ali segera mengenakan Zirah Satria guna melawan robot-robot itu. Aduh, banyaknya. Alicia yang diberikan irisnya kembali pun segera pergi mencari Ali. Tapi sialnya dia menemukan sang ayah yang tak berdaya.
Di saat yang sama, Ali masih berusaha keras melawan serangan para robot itu. Sisa robot terakhir berwarna kuning yang Ali lawan. Kekuatannya cukup tangguh, namun Ali berhasil memukul perutnya. Tapi tiba-tiba aja Ali shock banget karena yang dia pukul adalah Alicia. Nah, Alicia bermaksud mengorbankan dirinya dengan menyerap seluruh kekuatan Zirah. Berdasarkan penglihatannya di masa depan, Satria akan menghancurkan markas mata, sehingga Alicia melakukan hal tersebut. Alicia pun pingsan dan berpesan kepada Ali untuk mengalahkan Satria sebelum terlambat. Seketika itu juga Zirah Satria yang ada di Agent Ali pindah ke tubuhnya Alicia. Sinkronisasi berjalan lancar, bahkan Satria cocok 100% dengan daya tahan tubuhnya Alicia. Zirah Satria bak bumerang bagi organisasi mata, gengs. Kini dia telah memiliki kecerdasannya sendiri lewat AI Zero. Ali yang coba melawan pun habis dihajar sama Satria. Begitu juga dengan agent mata yang lain. Ali melawan musuh-musuh tak nyata di dimensi program. Dia juga bertemu kembali sang ibu dalam khayalannya. Setelah melumpuhkan para agent, Satria hendak membunuh Ali dengan mencabut iris miliknya. Namun sebelum hal itu terjadi, Alicia. tiba-tiba Alicia datang menyelamatkan Ali, gengs. Hal itu pun membuat Satria mengamuk sehingga wujudnya semakin besar. Mereka pun tersadar kalau di dalam dimensi program ini mereka bisa berubah wujud sesuka hati dan memiliki kekuatan apapun. Jadi ibaratnya pertarungan ini tuh seperti AI yang diprogram melawan imajinasi manusia, gengs. Combo maut mereka berhasil menghancurkan Satria hingga terpental. Dengan cepat, Ali dan Alicia mencoba kabur lewat portal dimensi agar mereka pulang ke dunia nyata. Namun sialnya saat melompat, Ali terpeleset karena kakinya ditarik oleh AI Zero, gengs. Dunia program ini akan hancur dan Zero nggak ngebiarin Ali kabur gitu aja. Dalam situasi menegangkan itu, Alicia membuat keputusan genting dengan mengorbankan dirinya. Alicia menendang Zero, lalu membiarkan jiwanya terhisap ke dalam lubang hitam. Gak lama Ali tersadar dan ia langsung panik sembari mencoba membangunkan Alicia. Karena tertelan lubang hitam di dunia program, Alicia pun terdiam seolah jiwanya telah pergi. Buntut dari semua kejadian itu membuat Agent Dayang merasa bersalah karena dia yang membuat proyek Satria. Dia berniat mengarsipkan data Satria dan menghentikan semua proyeknya. Namun gak berselang lama, Datuk datang menggagalkan upaya Agent Dayang. Di sana Datuk terus terang menyalahkannya atas peristiwa kemarin dan dia pun akhirnya memecat Agent Dayang. Agent Gans pun kecewa dengan keputusan sepihak dan semena-mena dari Datuk selaku petinggi mata. Hingga akhirnya dia pun juga memutuskan untuk keluar dari organisasi ini. Di sisi lain, Ali kembali menjalani aktivitas sekolahnya seperti biasa dan dia senang sekali mendapat nilai yang baik. Namun di tengah kebahagiaan itu, seolah ada yang hilang karena sekarang Alicia tengah koma. Dia terbaring tak sadarkan diri di markas mata setelah peristiwa itu. Setibanya di kamar pasien, Ali pun menceritakan seluruh harinya yang terasa kurang tanpa kehadiran Alicia. Ali amat merindukan momen menjalankan misi bersama Alicia. Sembari menangis, Ali pun berharap Alicia sembuh dan terbangun kembali. Kemudian, tiba-tiba saja, tubuh Alicia yang terbaring kaku menunjukkan tanda pergerakan. Semua orang di markas pun segera datang ke kamar Alicia. Dan Jenderal Rama sebagai ayahnya langsung memeluk Alicia yang akhirnya terbangun. Tapi kayaknya ada yang aneh dari Alicia. Tatapannya kosong dan dia gak mengenali Ali ataupun ayahnya. Ternyata ada harga yang harus mereka bayar setelah menang melawan AI Zero. Dan bayaran itu
adalah Alicia yang kehilangan seluruh ingatannya. Siapa kamu semua? Wah, film ini keren banget sih. Kurang lebih udah 6 tahun lamanya nih sejak Babang Ijen Ali beraksi di film pertamanya. Wah, gak kerasa ya. Pasti teman-teman yang dulu nonton sekarang udah beranjak dewasa. Nah, buat kamu yang udah ngikutin sepanjang film, masalah mereka belum benar-benar selesai nih. Karena si Anonymous masih hidup dan dia berhasil kabur entah kemana. Wah, kalau dibikin ngegantung gini, rasa-rasanya bakal lanjut ke film selanjutnya gak sih, gengs? Yang dimana Ijen Ali akan menjadi trilogi. Asli sih, gak sabar banget buat nungguin kelanjutannya. And last but not least, terima kasih sudah menonton. Jaga diri kalian baik-baik, dan sampai ketemu lagi di ulasan film Movie Rastis berikutnya. Bye-bye.